Berikutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknologi Industri, Profesor Insinyur Tirto Prakoso STMN PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Anas Ma'ruf MT. Baik, terima kasih Ibu Ketua Forum Guru Besar ITB. Mohon izin Bapak Rektor dan para dekan dan para hadirin. Kali ini saya akan membacakan kurikulum vitae ya, dari Bapak Profesor Anas Ma'ruf. Beliau memiliki keahlian yaitu adalah transformasi otomasi sistem produksi integrasi, teknologi lunak, keras, dan siberfisik. Baik, Pak Anas ini adalah orang yang pandai bergaul dan someah dan juga senang bergurau. Jadi ditampilkan di sini adalah foto ketika masih bayi ya. Baik, beliau lahir di Sampang 20 Januari 1969. Bisa kita lihat ada empeng di sana. Berikutnya adalah riwayat pendidikan Pak Anas, SD sampai dengan SMA di Malang, Jawa Timur 1975 sampai 1987. Jadi beliau lebih bisa bahasa Jawa mungkin ketimbang bahasa Madura begitu ya. Baik, berikutnya riwayat pendidikan. Seperti yang telah disampaikan, pendidikan S1 sampai dengan S2 di ITB 1987 1995 beliau lulus, kemudian melanjutkan program doktoral S3 di Toyohashi University of Technology Jepang tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. Berikutnya adalah riwayat akademik, jabatan fungsional, dan pekerjaan. Beliau sudah membimbing dan meluluskan mahasiswa program sarjana 113 orang sampai dengan sekarang. Kemudian program magister 22 orang. Kemudian program doktoral 10 orang. Jabatan fungsional yang telah dilalui pertama adalah lektor 31 Maret TMT-nya 31 Maret tahun 2003. Kemudian lektor kepala TMT 1 April 2007, kemudian guru besar 1 Desember 2024. Kemudian mulai tahun 1995 sampai sekarang tentunya adalah dosen di Prodi Teknik Industri ITB. Kemudian tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah Ketua Program Studi Manajemen Rekayasa FTI ITB. Dan kemudian beliau dari tahun 2017 sampai dengan sekarang adalah asesor BAN PT, kemudian 2020 sampai dengan sekarang asesor LAM Teknik, kemudian 2020 sampai dengan sekarang ya beliau menjabat Direktur Keuangan di ITB. Jadi yang paling top soal keuangan di ITB adalah Pak Anas ini. Baik, berikut tentang hobi ya. Jadi kebetulan hobinya adalah bersepeda. Dan yang di tengah yang baju kuning itu saya, jadi kami suka bersepeda ya, untuk tetap sehat di kala umur 50-an ini. Berikutnya beliau juga tadi ya mungkin saya sampaikan sering goes jauh ya, jadi long distance cycling. Kemudian beliau menyebut bahwa hobi goesnya agar bisa makan gorengan, Indomie, dan kopi sasetan begitu. Ya, jadi tidak lain adalah untuk menikmati hidup di sela-sela kesibukan menjadi direktur keuangan. Baik, berikutnya adalah selain goes atau cycling, beliau juga suka lari sama dengan saya begitu ya, dan sering ikut berbagai jenis event ya, bahkan dari mulai event aspal ya, kemudian event di luar kota dan juga di event-event trail yang ada di pegunungan begitu. Baik, selanjutnya kemudian kegiatan ekstrakurikuler sudah tentunya mengikuti ospek di ITB
ketika kami zaman itu ospeknya sangat keras, kita bisa lihat bahwa kalau sekarang ini sudah tidak bisa diizinkan lagi Bapak Ibu, ya, jadi bisa disu begitu ya. Baik, selanjutnya. Dan kemudian selain itu adalah Pak Anas ini juga sering mengikuti event bersama-sama para guru besar yang ada di ITB. Yang terakhir adalah lari dalam rangka ultramaraton ITB ya, 2 bulan lalu saya kira ya, dengan 32 guru besar ya, estafet dari Jakarta Bandung sambil mengumpulkan dana abadi hingga 2 miliar lebih. Demikian. Baik, itu tadi Bapak Ibu yang saya hormati. Kita kembalikan kepada Ibu Ketua FGB. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Anas Ma'ruf MT untuk menyampaikan orasi ilmiah. Terima kasih Ketua Forum Guru Besar. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB Profesor Tata, dan para WR yang hadir, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Selamat siang, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ingin menyampaikan orasi ilmiah kami yang berjudul Transformasi Otomasi Sistem Produksi, Integrasi Teknologi Lunak, Keras, dan Cyber Fisik. Paradigma sistem manufaktur bermula di mana industri melakukan kegiatan produksi dengan jumlah produksi yang sangat banyak, di mana tujuannya adalah untuk menekan biaya produksi. Namun, seiring dengan perubahan perilaku konsumen, konsumen tidak lagi hanya sekedar untuk mencari biaya yang murah, tetapi juga mengharapkan kualitas yang tinggi. Dan seperti yang Bapak Ibu rasakan sekarang, mulai dari tahun 1980, sekarang sudah muncul produk-produk yang menawarkan variasi, seperti contohnya industri otomotif, industri elektronik menawarkan HP yang beraneka warna, memori yang berbeda, dan itu menjadi pilihan konsumen. Dan yang sekarang sudah mulai di mana industri mulai bersaing dengan cara mengajak konsumen turut serta dalam proses desain produk. Seperti yang Bapak Ibu sudah melihat Nike maupun Adidas, itu sudah menawarkan Bapak Ibu bisa mendesain sol, bisa meracik sendiri warna, dan dalam waktu kurang dari 1 minggu sepatu yang Bapak Ibu desain itu sudah sampai di depan rumah. Nah, perubahan ini juga bisa dilihat dari sisi strategi manufaktur, di mana strategi manufaktur ini saya akan analogikan seperti industri makanan. Maka produksi massal atau make to order itu bisa diibaratkan kalau Bapak Ibu pergi ke warung makan bubur ayam. Jenisnya cuma satu, tetapi begitu Bapak Ibu datang, sesegera mungkin produk sudah siap saji karena diproduksi dalam jumlah yang banyak tanpa ada variasi. Industri yang berikutnya itu kami sebut sebagai assemble to order. Ini analoginya adalah warung Padang. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu lama, cukup memilih apa yang akan diracik dalam satu piring dan dalam waktu yang relatif singkat makanan sudah siap saji. Industri yang ketiga itu adalah industri yang disebut dengan make to order. Warung yang Bapak Ibu atau restoran yang Bapak Ibu hadir, itu Bapak Ibu melihat menu, dari menu yang diinginkan baru Bapak Ibu memesan, dan pada saat dipesan baru makanan tersebut akan dibuat. Jadi itu yang disebut dengan make to order. Dan yang terakhir itu disebut sebagai engineers to order. Engineers to order ini seperti kalau Bapak Ibu di rumah buka kulkas, material apa yang tersedia, kemudian baru berpikir kira-kira dari materi apa ini akan dibuat menjadi apa. Nah, dari keempat ini sekarang sudah mulai ada perubahan strategi manufaktur yang kami sebut sebagai customisasi massal. Bapak Ibu mungkin tahu kalau di Bandung ada Kartika Sari,
Dulu hanya ada satu ukuran, satu rasa, sekarang Kartika Sari ada multi ukuran dan ada multi rasa, sehingga variasi dari produk itu cukup banyak, tetapi volume produksi pun juga cukup tinggi. Nah, perkembangan otomasi itu pada prinsipnya sudah mapan di area untuk make to stock dan make to order, sehingga kami di sini mengambil celah penelitian itu adalah untuk area engineer to order, make to order, dan customizasi massal. Pada presentasi kali ini kami akan membagi dua bagian, yaitu soft automation dan hard automation. Industri ITO atau MTO, seperti yang tadi disampaikan, cirinya itu adalah produknya sangat beragam, namun jumlah pesanannya sangat sedikit. Dan biasanya dalam industri ini ada 3 pertanyaan yang ingin dijawab. Yang pertama adalah bagaimana cara membuatnya, yang kedua adalah berapa lama untuk membuatnya, dan yang terakhir adalah berapa harga yang akan ditawarkan kepada konsumen. Nah, atas dasar pertanyaan-pertanyaan ini kemudian kami akan membagi perjalanan kami dalam melakukan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat suatu produk dengan fokus kepada yang bagian kuning, yaitu perancangan produk dan perancangan proses. Di sini adalah suatu kasus tipikal dari sebuah industri di mana ada seorang operator membaca gambar teknik. Atas dasar gambar ini kemudian dia melakukan analisa dan mengkonversikan ilmunya itu menjadi instruksi pemesinan. Nah, kalau disimak proses ini tidak efektif atau tidak efisien karena waktu dari mesin itu menganggur dan hanya proses pemesinan itu barangkali tidak lebih dari 5%. Nah, oleh karena itu tantangan yang berikutnya adalah ternyata setiap industri itu punya keinginan, punya kebiasaan yang berbeda dalam membuat suatu produk, walaupun bendanya itu bisa bentuknya sama. Di samping itu tantangan yang ketiga, operator yang di sebelah kanan ini kalau sudah mahir bisa membuat kode instruksi mesin dalam waktu kurang dari 5 menit untuk produk-produk yang sederhana. Sehingga kalau kita menawarkan teknologi, itu mau tidak mau harus bersaing dengan orang yang ahli ini. Jadi penelitian yang pertama ini kami menghasilkan suatu aplikasi CAD/CAM software dengan memindahkan pengetahuan dari operator itu ke dalam database, sehingga seperti yang dilihat pada video sebelah kiri, ini adalah aplikasi yang kita buat di mana proses desain dilakukan menggunakan komputer dan hasil dari desain tersebut secara otomatis akan dibuat menjadi instruksi yang akan dipakai di mesin. Dan kalau ini sudah diverifikasi, maka selanjutnya seperti yang kita ketahui bersama dalam ilmu TI, untuk menghemat waktu setup, maka dilakukanlah external setup, dan ini menggunakan konsep SMAT atau single minute exchange dice, sehingga seperti yang di video ini Bapak Ibu lihat, setup yang dilakukan itu kurang dari 10 menit, bahkan rata-rata hanya 3 menit gitu. Nah, ini adalah manfaat yang kami peroleh Bapak Ibu sekalian. Di sebelah kiri tahun 2005 kami mengimplementasikan software yang dikembangkan. 2 operator expert yang pria itu adalah alumni dari teknik mesin seperti rektor kami, Profesor Tata dari FTMD, dan itu ditanam di dalam aplikasi. Kemudian perusahaan ini merekrut 2 operator wanita, alumni D2 dari lulusan Tata Busana. Jauh sekali. Kenapa mereka mengambil Tata Busana? Karena mereka belajar CAD, tetapi ilmu pengetahuan tentang teknik mesinnya tidak lagi diperlukan karena sudah ditanam dalam software. Dan pada tahun 2024 kami berkesempatan untuk kembali jumlah operator wanitanya bertambah menjadi 5 orang. Salah satu di antara itu Narpensang ikut secara daring, konnichiwa Narpensang, dan suasana di ruang kerja ini pun berubah karena banyak wanitanya, maka komputer-komputer itu kalau saya perhatikan wallpapernya sudah berubah menjadi gambar kucing, bahkan sampai ke gambar boys band Korea. Maafkan Bu Menteri, bagian ini nggak saya tulis di buku ilmiah saya. Nah, waktu mengimplementasikan ini,
kami mengirimkan 3 mahasiswa. Di sini hadir secara luring Dr. Nurbudi Mulyono dan Dr. Cahyadi Nugroho. Satu lagi Dr. Munajatri Nugroho mengakses secara daring dari Solo. Dan output dari penelitian ini menghasilkan jurnal internasional 4, jurnal nasional 4, proceeding internasional 9, proceeding nasional 13, dan beasiswa untuk mahasiswa ITB sebanyak 5. Penelitian yang kedua ini kami lakukan untuk perancangan lintasan produksi khusus untuk kustomisasi massal seperti yang terlihat di gambar. Bapak Ibu bisa melihat untuk merakit sebuah sepeda motor ada banyak sekali operator yang berjejer sebelah kiri dan sebelah kanan. Total kira-kira ada 800 elemen pekerjaan yang harus dirakit, dan cara melakukan perancangan ini berbasis pengalaman atau trial and error. Dan setelah kami berbicara dengan supervisor, mereka menyampaikan selama 3 tahun mereka berhasil mengurangi 1 orang. Selanjutnya kami melakukan berbagai macam penelitian dan mengembangkan algoritma perancangan lintasan perakitan, dan tentunya kami aplikasikan dalam suatu aplikasi di mana aplikasi ini berhasil mereduksi 10 orang dari 186 orang dalam waktu kira-kira 30 menit. Hasil capaian ini kemudian diapresiasi oleh perusahaan dan selanjutnya didemo oleh serikat buruh karena terjadi pengurangan jumlah orang. Output penelitian ini proceeding internasional sebanyak 4, proceeding nasional 2, dan beasiswa untuk 1 orang mahasiswa. Penelitian yang ketiga ini berawal dari tahun 2018, di mana teman kuliah saya datang ke ITB, namanya adalah Endang Ahmad Zakaria, hadir di sini di Aula Barat. Saya memanggilnya Jack. Jack terus bilang ke saya, "Nas, gue punya mainan baru nih." Dan sejak itu saya meneliti tentang kolaboratif robot. Salah satu keunggulannya adalah robot ini multi operasi. Yang kedua mudah dipindahkan, bahkan anak SD bisa memprogram. Dan perusahaan dari Jack ini saya dengar melakukan lomba untuk anak SD membuat program sehingga robot ini bisa bergerak. Manfaat yang lain, robot ini punya kekhasan. Dia bisa berhenti kalau tangan operator menghalangi, sehingga tidak mungkin robot ini bergerak kemudian mencelakai dari operator. Namun, tantangannya adalah perancangan ini menjadi lebih sulit karena banyak alternatif, dan kalau Bapak Ibu tahu, industri elektronik itu setiap 10 hari merubah lintasan produksinya karena selalu ada produk yang baru lagi. Sehingga proses perancangan ini akan terus berlanjut. Kami mengembangkan berbagai macam algoritma, tentunya di balik itu ada hitungan matematik, dan kami terjemahkan menjadi algoritma heuristik, dan diterjemahkan menjadi suatu aplikasi, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk merancang misalnya 46 operasi, itu perlu 1 menit, untuk 92 operasi itu bisa sampai 6 jam. Output dalam bentuk jurnal internasional 1, jurnal nasional 1, proceeding internasional 2, dan buku tulis 1. Pertanyaan kedua yang ingin kami jawab di industri ITO, MTO itu adalah berapa lama waktu untuk membuatnya, dan ini mencakup perencanaan proses dan perencanaan produksi. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali software komersial yang menawarkan untuk menghitung berapa lama untuk membuat produk seperti yang digambar ini. Tetapi semua industri paham, ternyata kalau pakai software seperti ini selalu ada error, bahkan untuk yang free from, errornya itu bisa sampai 2 kali lipat. Nah, kami melakukan penelitian dengan memanfaatkan machine learning, di mana aplikasi ini akan membaca hasil gambar, kemudian mencoba memperbaiki hasil estimasi, dan hasil estimasi ini menjadi lebih akurat. Yang semula rata-rata kesalahan bisa sampai 12 menit, bisa diturunkan sampai 3,2 detik. Temuan kami kenapa para software komersial ini salah biasanya terjadi di geometri yang kompleks. Ibaratnya kalau Bapak Ibu berkendara, semakin banyak belokan, semakin melambat kecepatan yang dilakukan.
Penelitian ini menghasilkan jurnal nasional 1, proceeding internasional 16, dan proceeding nasional 3. Selanjutnya pertanyaan ketiga itu adalah berapa biaya untuk membuat suatu pesanan. Nah, untuk melakukan estimasi pemesanan, biaya material dan biaya pemesinan itu sudah baku, bahkan sudah established. Yang tidak bisa kita ukur itu adalah berapa biaya untuk mendesain, berapa harga operator yang di sebelah kiri ini akan dihargai kalau produk itu makin kompleks. Dan biasanya seperti operator yang kanan itu menggunakan pengalaman kira-kira sekian, atau kita menyebutnya itu pakai kira-kira meter begitu. Ya. Nah, pendekatan yang kami lakukan sama, yaitu kami menggunakan machine learning, menggunakan basis data masa lalu, data produk, data perakitan dimasukkan ke dalam aplikasi, kemudian aplikasi ini akan mencari kompleksitas dari desain, dari kompleksitas ini kemudian menjadi cost driver sehingga bisa mengestimasi berapa biaya desain dari produk tersebut. Output dari penelitian ini ada jurnal internasional 2, proceeding internasional sebanyak 4. Selanjutnya bagian kedua dari apa yang ingin kami sampaikan itu fokus kepada otomasi keras atau hard automation. Kasus yang kami hadapi seperti yang sebelah kiri, itu Bapak Ibu bisa lihat produk yang harus dibuat itu beraneka ragam, ukurannya berbeda, materialnya pun yang berbeda, sehingga solusi yang sering ditemui itu adalah pabrik mengassign seorang operator dan dilakukan secara manual. Kelemahan dari pendekatan ini adalah kalau operator pulang, mesin itu menganggur. Padahal mesin-mesin tersebut bisa dioperasikan secara 24 jam sehari, sehingga tabel yang di sebelah kanan ini menjadi tabel umum yang kita ketahui secara bersama bahwa produktivitas dari mesin itu sebetulnya sangat rendah. Oleh karena itu, kami bersama mitra di suatu industri bekerja sama untuk mengembangkan yang disebut dengan cell manufacture flexible, di mana hardware ini dikembangkan oleh mitra kami, dan di sebelah kanan itu adalah sistem Pokayoke menggunakan kamera untuk memeriksa apakah operator itu sudah menaruh benda kerja di atas mesin itu dengan benar. Nah, ide dari cell manufacture ini adalah benda-benda ini di setup atau dipasang, diragum oleh operator hanya satu shift di jam normal, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan semua pekerjaan itu adalah untuk pekerjaan satu hari penuh 24 jam dan selanjutnya ditaruh di rak. Dan sistem yang kami kembangkan itu adalah dari sisi soft automation-nya. Jadi ada beberapa aplikasi yang kami kembangkan mulai dari CAD/CAM, NC program, scheduling, carry and out, dan yang mengkoordinir semua aktivitas itu adalah application server. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan bawah, operator bekerja di jam normal, dia mengikuti instruksi dari scheduler. Hari ini harus menyiapkan produk apa saja sampai jam 4 sore. Dan selanjutnya itu akan dibawa ke gudang, dan gudang akan diatur oleh robot untuk keluar masuk ke dalam mesin secara otomatis. Begitu dia selesai, maka part mana berikutnya yang akan diproses. Kalau pada saat malam hari pahatnya misalnya patah, maka application server akan menginstruksikan kepada scheduler, tolong dibatalkan semua pekerjaan yang menggunakan pahat yang patah, sehingga penjadwalan ulang produksi itu tetap dilakukan dengan harapan besok pagi semaksimal mungkin benda kerja ini bisa diselesaikan. Output dari penelitian ini proceeding internasional sebanyak 5 dan beasiswa untuk mahasiswa sebanyak 3. Penelitian yang ketujuh ini adalah terkait dengan cyber fisik produksi, di mana tantangan yang dihadapi itu adalah tantangan yang menjadi pertanyaan umum dari semua industri, yaitu misalnya pesanan konsumen A ini sudah sampai di mana? Siapa yang sedang memproses pesanan konsumen B? Apakah kemajuan dari progres pesanan C ini sudah sesuai dengan jadwal? Nah, karena itu kami mengembangkan suatu Internet of Things, IoE, dengan menggunakan komponen-komponen semua yang tersedia di Indonesia. Jadi ini harga yang muncul adalah harga Topet, walaupun saya tidak dalam mempromosikan Topet. Dan yang merancang ini kemudian mengimplementasikannya, dikoneksikan ke cloud, kemudian diintegrasikan dengan ERP system. Pada video yang sebelah kanan nampak yang sedang duduk itu adalah mahasiswa yang mengembangkan IoT ini,
dan mempresentasikan di seminar internasional dan mendapatkan Best Paper Award. Kebetulan Sena sedang mengikuti acara ini secara daring dari London, dan Sena adalah putra dari Profesor Sanggono yang kebetulan juga hadir di depan bersama saya. Implementasi dari IoT system ini, perangkatnya ditaruh di sebelah mesin, dikoneksikan melalui kabel. Kemudian di sebelah kanan itu adalah aplikasi yang berjalan di atas handphone, sehingga kita bisa melihat operator mana mengerjakan apa, order mana sudah sampai di mana, dan mesin apa yang sedang beroperasi atau menganggur. Penelitian ini menghasilkan jurnal nasional sebanyak 1, proceeding internasional sebanyak 3. Bapak Ibu sekalian, waktu menunjukkan saya sudah berbicara 20 menit dan secara paralel di Kerawang ada industri sepeda motor yang sudah memproduksi sebanyak 60 unit. Jadi nampak membaca orasi ilmiah ini lebih sulit daripada membuat sepeda motor. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Forum Guru Besar yang telah memproses ini, sehingga saya bisa mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang walaupun sudah tidak ada, tetapi ajaran dan kasih sayangnya tetap saya rasakan. Berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Isa Setiasyah Toha yang telah mengajarkan saya tentang otomasi dan juga sekaligus mengajarkan saya untuk bersepeda. Foto ini diambil tahun 1992 pada saat saya masih mengambil program S2. Berikutnya ini ada Profesor Tetsutaro Hoshi adalah pembimbing saya, kebetulan sudah almarhum tahun 1918. Beliau rajin mendatangi kami setiap tahun 2000 sampai 2018 minimal sekali setahun. Dan di sebelah kanan ini adalah Presiden Direktur dari Nishijima Company yang selalu mendukung berbagai macam pengembangan yang kami lakukan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kami, kakak sistem manufaktur. Saya termasuk yang beruntung mendapatkan kolega yang menyenangkan, menciptakan suasana yang sangat baik. Dan tidak pernah terpikir sekalipun dalam benak saya bahwa pada suatu hari kami pergi jam 12 malam, pakai sarung, makan durian. Gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada komunitas teknik industri. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun setiap kali saya melihat gambar ini selalu meninggalkan kesan yang mendalam, sangat senang, walaupun beberapa di antara yang ada di dalam foto ini sudah mendahului kita. Kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu, saya dikontak oleh Ibu Reni dan Pak Abdo untuk membantu di ITB. Terus terang waktu itu teman-teman di kakak saya itu khawatir karena mereka khawatir saya makin terbengkalai untuk mengejar guru besar saya. Dan ternyata ada sebagian yang benar karena waktu saya masuk di Direktorat Keuangan itu banyak sekali masalah. Saya selalu mempush teman-teman dari mitra keuangan untuk menghasilkan produk-produk yang membantu ITB, dan saya selalu melampiaskan setiap kali ada masalah, saya bikin satu paragraf paper. Jadi kira-kira jumlah masalah keuangan di ITB itu sejumlah paragraf yang ada dalam paper saya selama 5 tahun. Tidak kalah pusing teman-teman saya dari Direktorat Keuangan, akhirnya saya untuk meredam kepusingan mereka, saya ajak bowling sampai ngejar ayam, dan ini adalah bagian dari ritualitas kami untuk mengimbangi kerumitan-kerumitan yang ada. Sekali lagi Bu Reni, Pak Abdo, terima kasih atas tantangannya sehingga saya tetap terus bisa berkarya walaupun cukup memusingkan gitu. Terima kasih kepada istri saya Dina Kusuma Astuti yang luar biasa mendampingi saya sampai tadi pagi. Gusi saya pun masih sakit.
ya masih beruntung saya punya dokter gigi di rumah, walaupun tidak bisa diklaim ke BPJS. Hadir di Aula Barat di sini adalah kedua adik saya, Ulfa dan Ili. Terima kasih atas kehadirannya. Kita adalah ranting yang berbeda, walaupun dari pohon dan akar yang sama. Ya. Berikutnya, ini teman main saya, sekaligus anak saya. Faris saat ini mengikuti secara daring di Saum Laki, Kepulauan Tanimbar. Dan hadir di sini adalah Rania Alia Faiza, kelas 2 SMA. Ya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga ibu mertua saya dan Mbak Ita yang mengakses dari Malang. Ada Mas Teddy dan juga Mbak Lena yang juga mengakses dari Denpasar. Terima kasih juga saya menyampaikan khusus kepada rekan peneliti saya almarhum Khairul Saleh. Di sini hadir Ibu Khairul Saleh bersama Herdino dan Zaki, khusus datang dari Jogja. Dan sebagai penutup, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak pada orasi ilmiah guru besar ITB, baik yang hadir secara luring di Aula Barat maupun daring. Dan sebagai penutup, izinkan saya akan membaca kehormatan guru besar. Dalam mengembangkan amanah guru besar ITB, Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 15 November 2025, Profesor Anas Ma'ruf. Terima kasih.